Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham mingguan untuk periode 21 Juni 2021 sampai dengan 25 Juni 2021. Jadi saya akan bahas 6 saham ya, yaitu GGRM, OPMS, Good, Hill, Mika, dan Salo ya. Saya mulai langsung dengan GGRM. Jadi kalau kita lihat di sini untuk candle weekly-nya untuk analisa saham mingguan GGRM ya, dia lumayan bagus ya, higher low, higher high, dan higher close ya. Dan kalau kita lihat di sini di hariannya ya, yang sudah punya pasang aja trailing stopnya atau stop lossnya di 35.600 dan 35.125 ya. Jadi kalau dia selama bertahan di atasnya 35.125, dia masih ada peluang untuk breakout di atas 36.650 ya. Kalau kita perhatikan di sini memang dia untuk GGRM ini walaupun candle weekly-nya dalam 3 minggu terakhir ya, dia lumayan bagus ya. Tapi sebenarnya dia itu masih di bawahnya Fibonacci retracement 61,8%, masih di bawahnya 40.000 ya. Jadi sebenarnya kalau buy GGRM itu dia masih resiko ya, walaupun 3 minggu terakhir dia reboundnya bagus ya. Jadi kalau mau buy, menurut saya sih kalau mau buy ada dua pilihan ya. Mungkin kalau mau buy ya buy on weakness di sekitar area ini ya, 32.750 sampai dengan 32.750 sampai dengan 33.200an ya. Jadi kalau dia berhasil naik ke atas 33.200 barusan buy ya. Kalau dia turun kena 32.750 kemudian dia naik ke atas 33.200 barusan buy. Tapi buy-nya jangan terlalu banyak karena itu namanya buy on weakness ya. Jadi pasang stop loss-nya di 32.750. Jadi selama di atas 32.750 ada kemungkinan dia masih peluang rebound lagi paling enggak ya di Fibonacci retracement 78,6% ya, di 35.600 lebih seperti itu. Kemudian kalau mau buy high sell higher, kalau yang belum punya ya boleh, kalau dia berhasil naik ke atas 36.650 boleh buy. Tapi buy-nya jangan terlalu banyak karena dia masih resiko ya, masih di bawahnya Fibonacci retracement 61,8%. Jadi naik ke atas 36.650 buy-nya sedikit aja. Kemudian kalau dia berhasil naik lagi ke atas 37.750 boleh tambah lagi ya. Ini adalah swing high di sekitar bulan Maret 2021 ya. Kalau dia naik lagi ke atas 38.775 berarti dia breakout ya. Ada kemungkinan dia akan berusaha untuk breakout ke atas 40.000 ya, di atas Fibonacci retracement 61,8%. Jadi kalau naik lagi ke atas 40.000 boleh tambah lagi ya. Gitu ya. Kemudian kalau dia berhasil naik ke atas 40.000, dia akan mencoba untuk testing ini ya, 41.800 itu target price berikutnya. Di tengah-tengahnya ada checkpointnya kalau mau tambah lagi ya, kalau dia berhasil naik lagi ke atasnya 40.700 tambah lagi ya. Jadi kalau saya zoom in, buy-nya kalau mau buy ya, naik ke atas 36.650 buy, naik lagi ke atas 37.750 tambah lagi. Kalau dia berhasil breakout ke atas 38.775 boleh buy lagi Pak Sunar, boleh ya. Target price berikutnya adalah 40.000 dan 40.700 itu untuk GGRM. Jadi dia kalau selama bertahan di atas 40.000 ada kemungkinan dia naik sampai dengan 48.000 ada ya. Ada kemungkinan naik kembali sekitar, kalau di sini Fibonacci retracement 23,6%-nya sekitar area 49.250 ya kurang lebih ya. Sekitar area ini dia masih ada peluang ya, selama dia bertahan di atasnya 40.000. Jadi untuk sementara saat ini memang dia 3 minggu terakhir lumayan bagus reboundnya, tapi masih belum benar-benar yakin ya, karena masih di bawahnya Fibonacci retracement 61,8% untuk gudang garam ya. Yang terakhir laporan keuangannya dia walaupun penjualannya naik dia masih turun ya labanya seperti itu ya. Tapi kalau kita lihat di sini sebenarnya di area sekarang ini sudah mendekati support psikologisnya selama beberapa tahun ke belakang ya. Ini lama banget sejak dia berhasil rebound tembus ya di tahun 2010 ya. Ini waktu kenaikannya ya, zaman kejayanya dia dulu, dia berhasil rebound tembus ke atas 30.625 ya. Dia naik terus sampai 50 ribuan ya. Jadi kalau kita lihat di sini memang dia masih strong downtrend ya. Tapi kalau dari candlenya ini, dari monthly candlenya ya, memang dalam beberapa bulan ke depan, 1-2 bulan ke depan masih ada harapan untuk naik ya. Paling nggak ke 40.000 lah. Dia testing Fibonacci retracement 61,8% ya, seperti itu ya. Jadi belinya bertahap aja, jangan terlalu agresif.
naik lagi, tambah lagi, naik lagi, tambah lagi ya, seperti itu ya. Oke, berikutnya untuk OPMS ya. Memang saham saya yang sudah bahas ini kebanyakan sih ada beberapa ya, second liner dan third liner ya. Ya maklum aja, IHSG-nya kan lagi lesu ya, masih cenderung orang-orang pada takut ya kalau ada gelombang kedua COVID ya. Jadi saya bahas yang saham-saham yang memang kurang begitu terkenal ya, seperti OPMS ini ya. Uh, Tidak terakhir mingguannya sih dia, walaupun dia lower low dan lower high, dia close-nya higher ya dibandingkan dengan minggu sebelumnya ya. Uh, Kalau kita lihat di sini, dia sudah berhasil breakout ke atas 625. Kalian sudah punya, pasang aja stop lossnya di 625 dan 590 ya. Maksimum di 530. Kalau turun banyak 530, jual dulu semuanya ya. Kalau yang mau buy sekarang boleh nggak Pak Sunar? Mau buy on weakness sekarang boleh ya, asalkan pasang stop lossnya di 625 dan 590. Tapi buy-nya jangan terlalu banyak ya. Kalau dia naik lagi ke atas 675, tambah lagi. Naik lagi ke atas 710, tambah lagi. Target price terdekatnya 740. Kalau dia berhasil breakout ke atas 740, ada kemungkinan besar ini 800 sampai dengan 830 dikasih ya. Jadi masih lumayan lah kalau dia naik ya. Karena kalau dia mulai rebound ya, kita perhatikan di sini ya, sebelah kiri ini ya, dia rebound kemudian merah, rebound naik ya, kemudian dia konsolidasi ya merah ya, kemudian dia berhasil breakout lagi ke atas ya. Jadi intinya selama dia masih bertahan di atasnya 590 ya, masih ada kemungkinan dia naik sampai 830 ya. Jadi stop lossnya maksimum 530 ya. Kalau mau hold sampai 530 maksimum ya. Itu untuk OPMS. Oke, kemudian berikutnya untuk good ya. Good ini sepertinya belum pernah saya bahas ya. Begitu saya scan manual saham ya, saya lihat good ini, wah kelihatannya masih ada peluang ya. Dia baru saja breakout ke atasnya ini ya. 1755 ya, ini high-nya sebelumnya ya, saya kasih tanda ya. Dia sudah berhasil breakout ke atasnya. Candle-nya weekly-nya dia higher low dan higher high dan higher close ya. Volumenya masih tinggi dan menanjak. Ini volume pembelian asing masih nanjak banyak ya, seperti itu ya. Ada kemungkinan naik lagi nggak Pak Sunar? Kemungkinan selalu ada ya, tapi saya belum lihat apakah ada aksi korporasi atau apa ya. Saya belum memastikan ya apakah ada right issue atau penerbitan saham baru atau penerbitan warrant dan lain-lain atau akuisisi, saya belum lihat. Tapi kalau saya lihat sih dari fundamentalnya dia penjualannya masih menurun ya, masih lesu ya, masih terdampak ya, setahu saya ya kinerjanya ya. Jadi tapi kalau kita fokus di pergerakan harga sahamnya, saya secara teknikalnya dia breakout kayaknya 1755 ya. Nah, yang sudah punya Pak Susna kira-kira pasang stop lossnya di mana? Pasang aja stop lossnya di 1755. Yang belum punya kalau mau buy boleh saja buy on weakness ya. Kalau buy on weakness kira-kira di sekitar area 1550 sampai dengan 1615. Itu yang buy on weakness ya. Tunggu kalau dia koreksi, kalau hampir nyentuh ke 1555, kalau dia berhasil rebound ke atas 1615 barusan mulai buy. Jadi belinya bertahap aja ya, seperti itu ya. Kemudian Pak Sunar, kalau lihat dari monthly-nya dia juga lumayan bagus kan dia candle-nya. Nah, kira-kira ini high-nya sekarang kan resistennya 1860 ya. Jadi yang mau buy high sell higher silakan ya. Kalau dia naik ke atas 1860, target price berikutnya di mana Pak Sunar? Jadi kalau dia berhasil naik ke atas 1860, target price berikutnya kurang lebih di area sekitar ini ya. Sebenarnya dekat ya di sini ya. 1860 dan 1890 dekat ya. Saya ambil yang agak jauh berikutnya lagi ya. Jadi kalau dia berhasil breakout lagi ke atas 1890, maka target price berikutnya kurang lebih di sekitar area ini ya. Memang jauh ya, sekitar 2260 ya. Ini area kurang lebih area konsolidasi dari high-nya ya. Konsentrasi candle high-nya di sini ya, kurang lebih 2260. Jadi kalau dia berhasil breakout ke atas 1890, ada kemungkinan dia bisa naik sampai 2260 ada ya. Ada. Karena kalau kita lihat di sini dari awal tahun ya, Februari ketika dia breakout, dia koreksi kemudian dia naik-naik terus dari sejak ini 1555 ya, kurang lebih ya, sampai dia berhasil 1860 ya terakhir sebelumnya ya, sebelum dia terkoreksi ya. Jadi kenaikannya lumayan ya, walaupun dia sudah naik tinggi sebelumnya. Menurut saya sih dari analisa teknikalnya kalau di sini dia setelah sideways dia breakout ya.
Jadi ada kemungkinan naik lagi lah nggak Bosnar, kemungkinan selalu ada ya. Jadi belinya bertahap aja. Kalau nggak buy on weakness ya buy high sell higher. Intinya selama di atas 1755 dia masih ada peluang untuk breakout ke atas 1860 ya. Mulai buy kalau mau buy high sell higher, mungkin boleh mulai dari 1835 ya. Belinya bertahap aja, naik ke atas 1835 buy, naik ke atas 1860 tambah lagi ya, buy up ya. Naik lagi ke atas 1890 tambah lagi. Dan seterusnya ya. Mudah-mudahan target price-nya yang ini beneran dikasih ya, 2260 ya. Ada kemungkinan nggak Pak Sunar kalau dikasih? Kemungkinan selalu ada ya. Karena kalau kita lihat dari weekly-nya ya, untuk saham good ini ya, dia pernah naik lumayan tinggi ya di sini ya. Tapi ini waktu dia masih baru-baru IPO ya kalau salah di sini ya. Ini dia pernah naiknya tinggi juga ya di bulan di minggu November 11 sebentar. Kurang lebih di minggu 9 Novemberan ya 2018 ya. Dari beberapa tahun yang lalu ada kemungkinan breakout nggak Pak Star? Kemungkinan selalu ada ya. Jadi kalau dia breakout ke atas 1890 ada kemungkinan bisa naik sampai 2260 ya. Jadi belinya bertahap aja, jangan terlalu agresif. Kalau sudah berhasil naik ke atas 1890, kalau mau tambah lagi ya setiap kelipatan Rp50 ya. Jadi kalau naik lagi ke atas 1940 tambah lagi, naik lagi ke atas 1980 tambah lagi ya. Kemungkinan besar ini paling nggak checkpoint pertama mungkin sekitar 2000 ya. Jadi kalau dia naik ke atas 1890 ya checkpoint pertama ya sebelum dia naik lagi ke atas ya kemungkinan 2000 kena ya, seperti itu ya. Kalau dilihat dari daily-nya masih potensial naik masih ya, seperti itu ya. Oke, berikutnya untuk saham ini kalau nggak salah saham emiten rumah sakit ya, bentar saya pastikan ya. Hill, singkat saya itu saham emiten rumah sakit. Iya, dia rumah sakit Hermina ya. Kalau kita lihat dari mingguannya, dia higher low, higher high, dan higher close ya. Dia sudah berhasil naik lagi ke atas. Ini adalah support dari support area dari sideways-nya ya sebelumnya di sini ya. Ini kan dia sebelumnya sideways lama ya beberapa minggu. Kemudian dia tembus ke bawah breakdown ya. Dan minggu lalu dia berhasil naik, volumenya naik tinggi ya. Naiknya walaupun masih kurang tinggi ya. Ini kurang lebih kalau kita lihat di sini opennya dia 4490, close-nya di 4510 ya. Close-nya sedikit ya. Sedikit lebih tinggi ya. Naiknya belum terlalu tinggi. Kalau mau buy ya, boleh nggak Pak Sunar? Boleh saja ya, karena ini sudah dekat dengan support dari sideways range-nya. Kalau mau buy sekarang, buy on weakness ya, boleh pasang stop loss-nya di mana Pak Sunar? Pasang aja stop loss-nya di 4430 dan 4360 ya. Jadi belinya bertahap, beli sekarang. Kemudian kalau dia berhasil naik lagi ke atas 4600, boleh tambah lagi Pak Sunar, boleh ya. Naik lagi ke atas 4690 tambah lagi, naik lagi ke atas 4780 tambah lagi ya. Dan di sini 4780 ini kurang lebih resistennya dari sideways-nya ya. Jadi kalau dia berhasil naik ke atas ya pasang trailing stop-nya dan stop loss-nya ketat-ketat ya. Ada kemungkinan dia balik arah lagi ke bawah. Tapi kalau dia berhasil bertahan di atas 4780 ya dia akan mencoba untuk breakout ke atas 4950 ya. Ini swing high terakhir 18 Mei 2021. Seperti itu ya. Kalau dia berhasil breakout ke atas 4950, target price berikutnya adalah kurang lebih sekitar area 5200 dan 5400 ya. Nah, itu perkiraan saya ya. Bisa saja salah, tapi yang penting tetap sabar, fokus, dan disiplin ya. Pasang trailing stop dan stop loss ya. Bisa saja naik ya, ada kemungkinan ya. Kalau kita lihat dari volume 3 hari terakhir, dia mulai naik ya. Ya mudah-mudahan dia breakout ke atas 4600 ya, untuk hill ya. Masuk lagi ke sideways-nya. Lumayan ya, kalau buy sekarang, stop loss-nya 4430, 4360 ya mudah-mudahan dikasih paling enggak 4780 lah ya. Ini kalau kita lihat dia koreksi naik lagi 4780 dikasih ya. Koreksi 4780 dikasih lagi. Jadi seperti pingpong gitu ya areanya ya. Yang ini di atas ini kurang lebih di area sebentar saya gambarkan ya. 4520 ya. Jadi sideways-nya 4520 sampai dengan 4780 ya kurang lebih ya. Seperti itu ya. Kurang lebih cukup ya untuk analisa saham mingguan untuk hill. Kemudian analisa saham mingguan berikutnya untuk Mika ya, mitra keluarga ya. Karena pandemi ya asumsi saya rumah sakit masih cukup menarik ya, seperti itu ya. Kalau COVID mulai bertambah ya saya nggak mendoakan orang kena COVID enggak ya, tapi asumsinya kalau kena COVID ya rumah sakit harusnya bisnisnya masih oke ya.
Kalau kita lihat di sini candlenya higher low dan higher close ya, walaupun dia lower high. Masih potensial nggak Pak Sunar? Sebenarnya dia masih lesu ya, karena masih di bawahnya Fibonacci retracement 38,2% ya. Yaitu kalau kita lihat di sini kurang lebih di sekitar ini terlalu banyak angkanya. Saya coba hapus beberapa ya. Fibonacci retracement 38,2% ini di area 2600-an ya kurang lebih ya. Kok malah saya hapus Fibonacci-nya? Nggak apa-apa lah, itu kita nggak usah pakai garis itu lagi. Ini angkanya terlalu banyak ya. Garis-garisnya saya sederhanakan aja supaya nggak bingung ya. Ada beberapa yang bingung, Pak Sebentar, garisnya saking banyaknya, saking bingung kadang-kadang ya. Jadi saya sederhanakan aja ya. Memang sebelumnya dia sideways ya, kurang lebih di area 2510 sampai dengan area 2750 ya. Jadi sebenarnya kalau mau buy sekarang boleh-boleh saja pasang trailing stopnya atau stop lossnya di 2510 dan 2450 ya. Maksimum di 2400 lah ya, ini maksimumnya ya. Jadi kalau dia turun banyak 2400 lebih baik jual dulu semuanya. Belinya bertahap aja ya, naik lagi ke atas 2590 tambah lagi ya. Mudah-mudahan paling tidak ya kalau dia naik lagi ya di atas 2590 ini 2690 dikasih ya, lumayan lah ya. Kalau trading singkat sideways di sini ya lumayan lah. Kalau naik ke atas 2590 balik lagi, kalau dia berhasil naik lagi ke atas 2590 kemungkinan dia akan berusaha untuk breakout ke atas 2750. Menurut saya sih minggu ini dan minggu selanjutnya ya ada peluang untuk naik ke atas 2750 ada ya. Kalau dia berhasil naik ke atas 2750 boleh tambah lagi di area 2840 dan 2880 ya. Kalau dia naik lagi ke atas 2880 kemungkinan 3000 ini dikasih ya. 3000 dan 3080 dikasih ya. Atau mudah-mudahan 3160 juga dikasih sekalian ya. Jadi belinya bertahap aja, beli sekarang boleh, naik lagi ke atas 2590 tambah lagi, naik lagi ke atas 2690 tambah lagi, naik lagi ke atas 2750 tambah lagi ya, seperti itu ya. Jadi Mika ini lumayan prospek lah ya, seperti itu ya. Di tengah-tengah pandemi katanya sih gelombang kedua ya, COVID ya. Tapi mudah-mudahan aja kita berhasil melaluinya lagi. Di sini kita lihat silo ya. Silo ini dia sideways ya. Sidewaysnya lama ya, beberapa minggu ya, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Kalau saya perhatikan silo ini ya, setelah dia sideways, dia turun, kemudian dia berhasil breakout lagi naik ke atas ya. Rebound ya, maksud saya. Dan berhasil breakout ke swing high sebelumnya. Dan higher terus. Ini adalah Fibonacci retracement yang saya gambarkan sebelumnya. Ini saya hapus saja. Saya gambarkan yang baru ya, karena ini kan sudah berhasil breakout ya. Jadi kalau saya gambarkan Fibonacci retracement-nya ya, dari sini sampai ke sini ya. Saya gambarkan masih ke sini aja ya, 8.900 ya. Kenapa masih ke 8.900? Karena walaupun dia bentar sudah berhasil breakout tapi dia belum berhasil bertahan di atasnya ya. Jadi saya tarik kurang lebih ya. Memang kalau menurut Fibonacci retracement ya, tariknya harus dari swing high-nya atas ini ya. Tapi kalau dibilang ini swing high ya, sebenarnya sih, bentar saya lihat dulu ya. Nggak apa-apa lah, saya tarik sekalian di sini ya. 19150 ya. Jadi untuk memudahkan ya. Jadi ini adalah Fibonacci retracement-nya. Dia selama bertahan di atasnya ini ya, Fibonacci retracement 23,6% ya. Ini yang baru ya. Sekitar 8050 ya. Sebenarnya dia masih cukup bagus dan cukup potensial ya. Itu yang sudah punya candlenya ya, weekly-nya dia higher high, tapi dia sayangnya lower low dan lower close ya. Maaf, ini higher close masih ya. Sebelumnya dia close-nya di 8.300. Oh, close-nya sama ya. Close-nya sama minggu lalu dengan minggu sebelumnya. Tapi dia sempat higher high, ekornya panjang ke atas ya. Jadi kalau yang sudah punya Pak Sunar, kira-kira pasang stop lossnya di mana ya? Ya pasang aja di 8.050 ya stop lossnya ya. Dan dia memang sideways lama. Kalau mau buy sekarang spekulasi boleh ya, asalkan dia turun bayar 8.050, jual dulu ya. Atau pakai acuan ini aja ya. Swing low-nya tanggal 25 Mei ya, 8.000 ya. Jadi turun di banyak 8.000, lebih baik jual dulu ya.
Ini saya geser ke bawah aja yang 8050. Jadi stop lossnya pakai 8000 ya. Kalau buy sekarang ya. Kemudian sebenarnya sih kalau dia berhasil naik lagi ke atasnya 8550 ya di sini ya. Kalau mau buy sih boleh aja tambah lagi ya. Kemudian kalau naik lagi breakout ke atas 8900 tambah lagi, mudah-mudahan dalam beberapa minggu ke depan dia berhasil naik lagi ke atas 9150 ya. Break higher ya. Seperti itu ya. Memang di sini agak susah ya. Dia sideways ya. Kadang-kadang sideways itu memang kadang-kadang menjengkelkan ya. Kalau kita pasang stop lossnya di 8000, dia kadang-kadang dia turun ke bawahnya, kita jual ya, kena stop loss ya. Tapi dia berhasil rebound lagi, kan bentuknya ekornya panjang seperti ini ya. Jadi sidewaysnya lama gini ya. Ya disesuaikan aja ya dengan resiko masing-masing ya. Kalau misalnya nggak suka ya lebih baik jangan ya. Pilih saham yang lainnya. Kalau menurut saya sih masih ada potensial breakout ya. Dia selama bertahan di atasnya 8000 ya, masih ada harapan breakout lagi ke atas 9150 ke atas ya. Untuk silo masih ada harapan. Kalau dia berhasil naik ke atas 9150, target berikutnya di 9500 dan 10000 ya. Nah, sebentar, ini kalau breakout ke atas 10.000 apakah bisa masih lanjut naik lagi? Terus terang aja, kalau kita lihat di sini ada formasi seperti huruf W, tapi W-nya dia besar banget ya di sini ya. Jadi di sini kalau kita lihat ini swing high-nya di 8350 ya. Jadi intinya kalau dia berhasil rebound dan bertahan di atas 8350, sebenarnya peluangnya untuk naik terus sampai 10.000 ke atas masih memungkinkan ya untuk silo ya. Seperti itu ya. Tapi bisa saja analisa Pak Sunar salah. Tapi kalau kita lihat secara teknikal ini sebenarnya sih dia masih cukup bagus ya, sideways ya. Ada peluang breakout. Jadi intinya selama bertahan di atas 8000 ya. Gitu. Kalau mau pakai acuan stop loss maksimum 7800 ya bisa aja. Tapi menurut saya sih 8000 sudah cukup lah ya. Stop lossnya di sana ya. Memang dia sideways-nya lama ya. 1 2 3 4 5 6 7 ya. Sempat breakout tapi turun lagi ya. Memang menyebalkan ya dia ya. Ekornya panjang ke atas. Ya siapa tahu dia kalau berhasil rebound lagi dia higher high ya. Karena sebelumnya dia ekornya panjang ke atas, kemudian turun koreksi sideways, dia breakout lagi ke atas, dia higher high ya. Siapa tahu dia breakout ke atas 9150, dia higher high lagi, tembus ke atas 9500 ya. Ya kita kan nggak akan tahu ya. Jadi belinya bertahap aja ya, seperti itu ya. Kurang lebih jelas ya untuk analisa saham mingguan untuk silo. Jadi untuk periode 21 Juni 2021 sampai dengan 25 Juni 2021. Sekian dan terima kasih.